Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap sehat, tetap terjaga, tetap semangat. Kita belajar matematika. Matematika is happy. Oke, matematika is asik. Oke, pada pertemuan kita kali ini Bapak akan menerangkan materi awal kelas 9 tingkat SMP atau sanawiyah. Di sini materi pertamanya yaitu bilangan berpangkat dan akar bilangan. Oke, sebagaimana kita ketahui bilangan-bilangan itu ada macam-macam. Di antaranya ada bilangan 0, bilangan bulat, bilangan asli, ya, dan bulat itu ada bulat positif dan ada bulat negatif. Kemudian bilangan asli, bilangan prima, bilangan cacah, bilangan pecahan, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Oke, kalau bilangan 0 itu apa saja? Bilangan 0 itu yaitu angka 0 atau bilangan yang artinya 0 atau kosong. Kemudian bilangan bulat ini ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positif itu diawali dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan bulat negatif itu dimulai dari angka min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dua. Kalau hasilnya pun dibagi dua itu menjadi ganjil. Nah, bilangan prima itu diawali dari angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan cacah. Kalau bilangan cacah ini dimulai dari angka dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kemudian bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu yaitu bisa dimulai dari angka 1/2, 2/2, 3/2, atau 1/3, ya, 3/3, atau 4/5. Jadi yang namanya bilangan pecahan itu ada penyebut dan ada pembilang. Itu disebut dengan bilangan pecahan. Dan pecahan pun ini dibagi dua. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran nanti, ya. Nanti akan lebih jelas lagi. Kemudian berikutnya adalah bilangan rasional. Kalau bilangan rasional ini adalah bilangan pecahan yang bisa didapat atau didesimalkan. Misalkan kalau 1/2 itu adalah hasilnya atau desimalnya 0,5, ya. Kalau 2/2 itu hasilnya berapa? 1, dan seterusnya. Apa itu 1/2? 1/2 itu adalah 1 dibagi 2. Kenapa dapat 0,5? Ya, artinya begini, ya. Perhatikan. 1 dibagi 2, kalau pembaginya lebih besar dari basicnya, dari satunya, maka ini harus ditambah 0, dan ini hasilnya pun di sini ada 0, kasih koma. Kemudian cari 2 kali berapa supaya mendekati atau pas dengan 10. Oke, di sini berarti 5. 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, di sini berarti habis. Nah, jadi 1/2 itu adalah hasilnya 0,5 kalau didesimalkan. Ini disebutnya pecahan, ini disebutnya
desima. Inilah yang disebut dengan bilangan rasional. Kemudian 2/2 artinya 2 dibagi 2 hasilnya 1. Yang terakhir adalah bilangan irasional. Oke, bilangan irasional itu adalah kebalikan dari bilangan rasional, yaitu bilangan yang tidak habis dibagi. Contohnya 1/3. 1/3 itu berapa? Nah, hasilnya adalah 0,333 ya, tak terhingga ke sana. Nah, prakteknya seperti ini. Jadi 1/3 itu adalah 1 dibagi 3. Ketika ini lebih besar pembaginya daripada yang dibagi, maka di sini kasih 0, di sini kasih 0 dan kasih koma. Oke. Berapa kali berapa? 3 supaya mendekati 10. Kita dapatkan 3 kali 3 9. Oke. Simpan 9, turun 1. Maka ini kurang lagi, kasih 0 di sini. Kemudian 3 kali 3 9. Ini akan terus seperti ini ke bawah ya. Terus ya, maka ini tidak akan habis. Maka cukuplah kita angkat 1 atau 2 angka di belakang koma. Jadi 1/3 itu adalah 0,33. Oke, gitu ya. Kira-kira paham ini tentang macam-macam bilangan. Oke, kita menginjak ke bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Oke. Jadi bilangan berpangkat itu coba lihat di catatan ya. Bilangan berpangkat. Nah, ayo kita simpulkan ya. Setelah melakukan kegiatan, apa yang dapat kamu simpulkan berkaitan dengan perpangkatan ya. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut, ayo apa coba? Oke, basis ya. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut apa? Oke, ya itu berpangkat ya. Sehingga bentuk umum dari pemangkatan adalah A pangkat N, yaitu sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya ya. A pangkat N sama dengan A kali A kali A tak terhingga ya. Oke, berapa itu N-nya ya? Dengan N bilangan bulat positif ya, sebanyak N. Nah, A ini disebut dengan apa? Oke, disebut dengan basis dan N-nya adalah disebut dengan komponen. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut ya, bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A, pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A ya, sampai dengan terakhir. Sama aja ya, seperti yang tadi contoh. Jadi AN itu atau A pangkat N itu adalah A kali A kali A dan seterusnya. Dengan N bilangan bulat positif. Contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. Contohnya ya, coba lihat. Ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita bisa singkat dengan 3 pangkat 5. Oke. Artinya 3 pangkat 5 itu adalah perpangkatan 3. Ya. Dan 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Sedangkan 5-nya sebagai pangkat disebut dengan eksponen. Oke. Paham coba sampai sini ya. Dan selanjutnya kita menuliskan perpangkatan. Cara atau bagaimana menuliskan perpangkatan itu. Ya, lihat di contoh. Nyatakan perkalian berikut dengan perpangkatan ya. Misalkan perkaliannya, ini contohnya. Oke. Oke, contoh nomor 1 atau A. Itu ada min 2 kali min 2 kali min 2. Berapakah? Oke. Karena min 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka didapatlah min 2 kali min 2 kali min 2 merupakan pemangkatan dengan basis min 2
dan pangkat 3. Jadi min 2 kali min 2 kali min 2 itu sama dengan min 2 pangkat 3. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah karena contoh nih, contoh menghitung nilai perpangkatan, Oke, contoh menghitung nilai perpangkatan itu bagaimana sih? Oke, lihat kita contoh. Nyatakan perpangkatan, ini contoh nomor 1. Nyatakan perpangkatan min 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Oke. Dalam bentuk bilangan biasa. Oke. Nah, lihat di situ. Ada min 0. Kok ada min 0 ya? Oke, kita lihat saja. Pangkat 2, sama dengan min 0,3, bukan min 0 ya, artinya min 0,3 kali min 0,3 sama dengan berapa nih? 0,09. Kemudian 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,3 kali 0,3. Sama dengan 0,09. Sederhana ya, dan sederhanakan. Dan seterusnya, kalian bisa pelajari. Lihat, nyatakan perpangkatan min 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Kalian lihat saja di contoh itu ya. Sudah Bapak kasihkan. Dan contoh lain ya, seperti kemarin Bapak bilang di kelas ya, diterangkan. Jadi perpangkatan itu contoh yang lain, misalkan yang ringan saja. Perpangkatan itu ada pangkat biasa ya, pangkat biasa, perpangkatan biasa. Biasa. Contoh misalkan 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2, yaitu menghasilkan 4. Kalau 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2, menghasilkan berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Seperti itu ya, paham ya? Nah ini adalah pangkat biasa. Kemudian ada pangkat 0 ya. Nah ini komponennya, eksponennya 0. Basicnya misalkan berapapun berapa ya. Misalkan 2 ya. 2 pangkat 0 itu berapa? Nah, maka akan dihasilkan 1 ya. Berapapun kalau eksponennya ini 0, nah, basicnya berapapun, misalkan mau 10 pangkat 0 itu tetap 1. Atau mau 100 pangkat 0 itu hasilnya 1. Atau 24 pangkat 0 itu 1. Nah, dengan kata lain, 1 itu bisa ditulis dengan 24 pangkat 0 atau 100 pangkat 0 atau 10 pangkat 0 atau 2 pangkat 0. Nah, ini pangkat 0. Kalau pangkat 1, nah ini pangkat biasa ya. Pangkat 1. Kalau pangkat 1 sih udah biasa ya. Misalkan 3 pangkat 1 itu berapa? Ya 3 lah. 10 pangkat 1 berapa? Ya 10 lah. Kalau 10 pangkat 2 berapa? Ya 100. Kalau 10 pangkat 3 1000. Coba dipahami sampai sini ya. Kemudian perpangkatan itu ada yang namanya pangkat negatif.
ya. Pangkat negatif. Oke. Bagaimana caranya pangkat negatif itu menjumlahkan atau menyederhanakannya? Oke, pangkat negatif itu contoh misalkan 2 pangkat min 2. Oke. Nah, ini pangkat atau eksponennya negatif, lihat. Jadi bilangan bulat negatif untuk eksponennya. Nah, ini harus diingat rumusnya, yaitu 1/2 pangkat 2. Berapakah hasilnya? 1/2 pangkat 2, yaitu berapa? 1/2 kali 2. Ya, kali 2 sama dengan 1/4. Nah, kemudian kalau didesimalkan 1/4 itu berapa sih? Oke, kita dibagi saja ya. Ini dianalisakan. 1 dibagi 4. Artinya ini lebih kecil ya. Nah, pembaginya lebih besar, yang dibaginya kecil. Kita kasih 0 di sini, 0 di sini, oke. Kasih koma jangan lupa. Nah, sekarang tinggal mencari kali berapakah 4 ini supaya mendekati 10. Oke, kali 2. 2 kali 4, 8. Turun di sini berapa? 2. Oke, kalau mau 2 angka di belakang koma, lihat. Di belakang komanya kalau mau 2 angka, sebetulnya ini juga cukup ya. Kalau mau 2 angka boleh, supaya ini habis ya. Supaya jumlah di sini 0. Yaitu tambah di sini 0. Kita nggak usah nambahin lagi di sini 0 ya, cukup aja di sini. Kemudian sekarang cari 4 kali berapa mendekati 20. Oke, 5. 5 kali 4, 20. Udah habisnya. Jadi hasilnya yaitu 0,25. Ya, jadi 2 pangkat min 2 itu adalah berapa? Nah, hasilnya 0,25. Analisanya berebet seperti ini. Oke. Nah, sekarang misalkan kalau 10 pangkat min 2, berapakah itu? Oke, kita analisa. 10 pangkat min 2 sama dengan 1/10 pangkat 2. Sama dengan 1/10 kali 10. Sama dengan 1/100. Berapakah 1/100? Kita analisakan lagi. Oke, 1 dibagi 100. Hasilnya di sini berapa? Karena di sini lebih kecil, kita tambahin. Di sini tambahin. Jangan lupa pakai koma. Ini masih kecil, tambah aja lagi. Di sini juga masih tambah lagi. Oke. Nah, sekarang berapa kali berapa mendekati 100? 1 kali 100, 100. Di sini habis 0. Oke. Jadi jumlahnya 10 pangkat min 2 itu adalah berapa? 0,01. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, ini adalah yang disebut dengan bilangan berpangkat. Jadi untuk menyatakan atau menyederhanakan bilangan berpangkat. Contoh misalkan kalau 9 itu berapa sih akarnya? Oke. Jadi akar 9 itu adalah berapa? 3. Artinya kebalikan gitu ya. Jadi akar 9 itu sama dengan 3 atau 3 pangkat 2. 3 kali 3. Oke, sama dengan 9. Oke, dan seterusnya. Oke, sampai sini saja dulu materi kita tentang bilangan berpangkat biasa. Dan nanti kita akan belajar lagi dengan bilangan berpangkat yang luar biasa lagi ya. Ada bilangan berpangkat pecahan nanti ya. Misalkan 2 pangkat 1/2. Berapakah ya kan? Atau 2 pangkat min 1/2 dan seterusnya. Berapakah? Oke, nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa. Semoga kita tetap semangat dan tetap belajar dengan penuh keyakinan bahwa kita akan dan pasti bisa. Selamat menikmati, selamat belajar, dan semoga tetap jaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.